Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun hormati serta yang ulun muliakan para guru agama, tokoh masyarakat, kelompok Maulid Al-Hamsi di majelis apa namanya? Bro Husin ya lah tahu. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita senantiasa mengucap atau membaca terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada beliau, keluarga beliau, sahabat yang orang yang mengikuti beliau. Sebenarnya ulun ini bukan ahlinya lah, cuma diminta oleh guru, mudah-mudahan bagus saja itu. Kan Banjar lawan sini beda itu. Jadi apa yang ulun sampaikan, yang mana bujur minallah, yang mana kada bujur itu dari ulun juga lah, kekurangan ulun. Terutama guru Usman Higa kan ada. Ini Pak Salam kan, ahwanya ulun lah. Jadi di sini tadi ulun menyimak dan memperhatikan apa yang diterangkan oleh Guru Abror tentang akhlak libanin luar biasa. Jadi memang kita manusia ini, hidup ini yang diutamakan. Kalau tidak berakhlak maka manusia seperti, ada yang mengatakan seperti binatang. Nah jadi itu, jadi akhlak itu paling tinggi. Rasulullah itu dipuji, disanjung dan dihormati bukan lantaran karena ibadah beliau, bukan karena ilmu beliau, melainkan karena akhlak beliau. Sebagaimana di dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang diceritakan bahwa Rasulullah itu karena hebat akhlak beliau. Banyak riwayat-riwayat menceritakan tentang akhlak beliau. Di antaranya suatu ketika Rasulullah SAW mau berangkat ke masjid, di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kan tempatnya tinggi-tinggi, rumah kan gedung. Jadi setiap kali Rasulullah lewat diludahi oleh orang Yahudi. Ya gurulah. Maka tepat karena muka beliau. Setiap hari Rasulullah lewat, kayak itu aja pekerjaan orang Yahudi di atas itu. Sampai pada suatu hari Rasulullah lewat, tidak ada lagi orang itu meludah. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada jiran di situ, artinya mana orang yang di atas ini? Dibilang jiran sakit. Lalu Rasulullah SAW ziarah, berkunjung silaturahmi. Coba bayangkan, orang yang sakit ini sedang terbaring Yahudi ini. Nah, ketika Rasulullah datang, dikiranya mau membalas atas perbuatan yang sering dilakukannya itu. Nah, tetapi Rasulullah mendoakan, artinya silaturahmi. Secara singkat, dengan akhlak semacam ini, orang yang berbuat jahat terhadap Rasulullah dibalas dengan kebaikan. Maka di ketika itu orang Yahudi tadi berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Bang, makanya kita hidup, orang berbuat jahat yang kita jangan dibalas, cukup didoakan. Kalau akhlak almarhum Guru Saman Allah yarham, Marina almarhum Guru Seumpul. Sidin ketika dikisahkan orang tentang keaiban Sidin, manusia pasti ada mempunyai aib sebaik apapun. Ada manusia yang suka, ada yang tidak. Hatta guru, ulama, habaib itu memang sudah sunatullah. Nah, sama seperti majelis. Ada yang suka hadir, ada yang kada. Terkadang berjilan tetangga cuma satu langkahan tidak bisa hadir, kecuali hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita beruntung, kita bisa hadir di majelis semacam ini, baik majelis zikir, majelis maulid, majelis ilmu, kita termasuk orang yang sudah dijamin masuk surga. Amin.
Jadi ujar almarhum sekumpul waktu ulun belajar. Hendak melihat orang itu masuk surga, dunianya dulu di sini. Ini surga zahir. Surga batin yakin yang belum kita temui, mudah-mudahan berkat guru kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ulun hormati. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang hidup jadi beruntung dunia dan akhirat. Yang pertama, antakuna zawjatuhu salihatan, bahwa adalah suami istri dalam rumah tangga itu orangnya soleh soleha. Nah ini yang kita usahakan, kita pikirkan. Dalam rumah tangga kita sebagaimana kata Guru Abrar tadi, bagaimana kita hendak manuk kenapa tadi? Supaya apa tadi? Bagus ya antaranya kalau memang kita kada mulai dari rumah kita dulu. Nah, jadi suaminya baik, istrinya baik, maksudnya dalam agama. Jaka istilahnya kan suami sering nuntut ilmu, maulid, lalu istri tidak mau. Kita mensupport, mendorong. Cari waktu yang tepat, cari momen yang tepat, bilang yang terserah sempian. Rasanya rasa sopan pang aku kayak ini. Aku sukanya hadir majelis ilmu maulid. Sempian tidak mau hadir. Coba dirubah kita nih, akhirnya mati hidup. Harta kada dibawa, pangkat kada dibawa, rumah kada dibawa. Mobil pun tidak ada yang dibawa juga ya guru. Nah, jadi di sini laki tadi mensupport, mendorong, menasehati lawan bini. Makanya di situ kan hadis Rasulullah artinya awantakuna zawjatuhu salihatan, istri yang soleh. Kenapa maka kada laki? Karena laki sudah pemimpin, laki yang membawa lawan istri tadi. Nah, jadi sama kita taat lawan kuitan. Kayak ulun misalnya dari Banjarmasin sana, Martapura. Nah, lalu mempunyai istri di sana, lalu di rumah ini lawas atau lama tidak berkunjung ke rumah orang tua atau mertua ini yang kita sudah berapa bulan kada pernah ke rumah orang tua. Kita yuk bilang silaturahmi ini merupakan bakti juga dengan kuitan. Mengunjungi orang tua itu jangan tangan 10. Ada yang dibawa. Baik berupa makanan atau uang kita beri. Seandainya orang tua kita lebih kaya daripada kita, makanan apa yang sidin senangi. Jika musim orang rambutan, tanya dulu. Itu nasihat guru kita. Dan yang kita harap itu doanya. Doanya itu. Maka di akhir zaman kena banyak orang yang durhaka lawan kuitan. Nauzubillahi min dzalik. Penyebabnya bisa bini atau istri tadi atau bisa suami. Banyak sudah kita melihat di macam-macam di medsos nih. Nah, contoh-contoh lawan kuitan. Apalagi kuitan sudah Tuhan. Nah, bahkan yang lebih parahnya beribu maaf ampun ulun terjadi. Ulun pernah menemui apabila anaknya menjadi orang yang kaya, orang yang mampu, maka orang tuanya dijadikannya buruh. Sampai orang tuanya tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu lantaran jadi khaddam si anak ini tadi. Bujur aja dunia ini di istidrat Tuhan, hidup nyaman, harta banyak dapat. Tapi di akhirat kena termasuk anak yang durhaka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua diantaranya wa auladuhu abraran. Segala anaknya ini berbuat bakti baik terhadap kedua orang tuanya. Kita dulu. Kita sebagai orang tua mau mendidik anak kita baik, kita bagaimana keadaan kita dengan orang tua kita. Jadi itu. Makanya ulun senang melihat kekanakan kita alhamdulillah. Maulitan itu. Kalau ulun kada bisa anak lakian menangis ya kalau memikirkan itu. Jadi kita dorong anak kita itu. Jangan jangan takut menyekolahkan anak di agama. Ampun maaf, ribu maaf, banyak orang ngomong kalau sekolah agama, sekolah pesantren, jaga bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana makan. Oh, jangan pikirkan itu.
Talibul ilmi takaffalallahu bihi. Orang yang menuntut ilmu aja sudah dijamin Tuhan rezeki, apalagi orang alim, gurunya yang belajar. Ulun mempunyai guru, sidin sekolah SD kada pernah, membaca Latin kada bisa, sekolah pesantren aja membaca dapat semua. Sekolah SD itu menulis lebih baik daripada orang yang sekolah Tuhan memberi. Istilah peribahasa gurulah, barang siapa bertanam padi, maka rumput akan tumbuh. Barang siapa bertanam rumput, mustahil padi tumbuh. Pahamannya di sini. Padi itu ialah ilmu agama. Barang siapa mempunyai ilmu agama, insya Allah ilmu dunianya dapat. Barang siapa mempunyai ilmu dunia, mustahil ilmu agama bisa. Jujur kan? Umpama guru salam lampun maaf, orang di sekolah SMP tidak ada, bukan kita mencela orang sekolah umum, ada yang memperbandingkan. Sekolah SMP tidak pernah belajar agama, suruh jadi imam sembahyang. Bisa lah, ada bisa. Kalau guru nimpel sekolah pesantren tidak pilih sekolah umum, suruh berpidato di balai desa, bisa. Nah itu ujar guru kami, guru sekolah. Kalau kita bertanam rumput, tumbuhlah benih. Padi, tahu ya kalau pian padi lah yang kita makan. Nah jadi mustahil. Jadi anak itu didorong sanggup kita untuk ulun termasuk juga di sana Mang Salame memandi orang mati, ngaji kubur gawian juga. Tapi ini istirahat gurai, sanggup. Jadi ulun menamui kebanyakan orang yang meninggal ini, talawas sedikit lah. Meninggal ini anaknya kedada nih, kuitan terbujur meninggal. Yang datang mengaji duduk nih baca Al-Quran kemanakan orang lain, anaknya di luar aja, titik hati. Maka harta banyak. Makanya kita harta ini, yang salah satu harta kita ini kan pertama dimakan kita, dipakai kita, disimpan kita. Kemudian rezeki itu disedekahkan, dipakai bisa hancur, bisa buruk, robek. Kemudian dimakan jadi kotoran. Kemudian disimpan belum tentu kita menikmati. Bagi kita menabung di bank, kalinya umur sampai meninggal kesempatan kita. Yang kita bawa mati ialah yang kita sedekahkan. Makanya harta ini dibagi 4 dalam kita berusahaannya, dipadahkan guru. Pertama kita berusaha menjunjung perintah Allah. Niat kita untuk memberi makan anak istri kita, jangan sampai terlantar. Jangan minta-minta. Yang kedua, untuk menafkahi keluarga tadi. Yang ketiga, untuk disimpan. Yang keempat, untuk bersedekah. Ini kita berusaha. Masya Allah, ulun melihat di Bengalun ini, apalagi yang pegawai perusahaan. Gaji 20 juta, 10, 5 juta. Kada cukup sebulan. Di mana ininya? Mindsetnya nih. Pikirkan. Makanya kita manusia yang paling beruntung, guru yang paling bersyukur lawan Tuhan. Walaupun sedikit diberi. Memang kalau nafsu kita langit hendak kita gulung. Hendak kesan kita aja. Jaka mobil sudah Fortuner hendak Alfa. Memang nafsu kita. Jadi makanya urusan dunia pandang yang di bawah daripada kita. Tapi bukan kita malas. Nah, tetap kita berusaha. Nah, jadi rezeki itu tadi 4 itu tadi. Nah, kenapa maka dibagi menyimpan ini disuruh dijaga? Kalau sewaktu kita sakit, kalau sewaktu kita di PHK, kalau sewaktu kita kada dapat bekerja, jadi tabungan itu kegunaannya untuk membiayai kita hidup, menyambung hidup. Jadi alhamdulillah ulun mempraktekkan ini nasihat Pak Guruan. Jadi kalau kita punya uang misalnya 100.000, jangan dihabiskan. Bukan kita kada percaya dengan Tuhan. Di dalam kisah Nabi Sulaiman, Samud tuh pernah ditanya oleh Nabi Sulaiman, Samud, kamu ini makannya berapa setahun? Dibilang Samud cuma 1 biji roti. Lalu ditangkap oleh Nabi Sulaiman Samud itu, kemudian ditaruh dalam botol. Kemudian dimasukkan roti, botolnya kan lebar juga. Sampai sudah setahun dilihat oleh Nabi Sulaiman cuma sebahagian. Setengah aja dimakan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, wahai Samud, kamu bilang
makanan kamu 1 tahun 1 roti, 1 biji roti. Kenapa maka sebalahnya? Nah, ulun di dalam tawanan pian, wahai Nabi Sulaiman, yang menjamin pian, yang menjamin ulun ini orangnya bisa lupa juga karena manusia. Ada ulun di luar kan, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa paham di sini ambilannya. Artinya rezeki itu jangan mumpung. Kan mumpung ada, yuk habiskan. Ya, jadi diingat untuk ke depannya. Banyak keperluan kita. Kita kada tahu kadanya mesti sehat terus. Memang nikmat yang jarguru tadi yang paling besar ialah nikmat iman lawan Islam. Nah, itu nikmat yang paling besar sudah ada lagi. Nah, jadi termasuk memang kalau di atas lagi Sayyidil Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi itu kita diantaranya hendaklah kita mensupport, mendorong di rumah tangga kita hadir di majelis maulid, hadir di majelis ilmu agar hati kita menjadi tenang dan merupakan ini sanggup kita untuk negeri akhirat. Tanya ditakun malaikat. Makanya Rasulullah membandingkan himong senang hati Rasulullah ketika melihat orang menuntut ilmu. Ujar Guru Udin Samarinda, walaupun kita jahil kayak apa, walaupun kita bahasa Banjar itu bungul lah jahil, kada paham apa-apa lalu, tapi kita duduk di majelis maulid, duduk di majelis ilmu, insya Allah kita selamat. Ulun ada bisi kawan, sembahyang ini kada bisa bacaannya. Tuha orangnya meninggal sudah, mudahan sudah diberi rahmat. Ada bisa guru aja bacaan sembahyang dia tahu ulun bawa tuha orangnya. Jadi ulun umpat aja kayak apa orang sembahyang, umpatik. Jangan pernah kayak seorang bergaya lah. Nah, jadi sampai sudah minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun bisa, alhamdulillah. Matinya husnul khatimah. Umur lebih 50 karena bisa sembahyang. Apalagi nung kita lang anom kini maka rugi. Ya. As-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Di rumah kita tuh berlima, satu orang aja tidak sembahyang kada sanggup yang berempat ini menahan bala. Jadi harus kita yang jar guru tadi, jika di rumah itu kalau guru ulun menyingkat di rumah itu yang guring kada bangun teh pargum, persatuan guring melandau, melayur. Jadi mulai anak, kuitan, bini, minantu. Jadi kita ini jangan kayak itu, digarapi. Nah, jadi supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kiranya ini aja yang dapat perlu sampaikan, panjang lebar lah. Jadi minta ampun, minta maaf, labuhan waktunya. Yang hadis itu aja 4 macam sidanya yang disampaikan cuma ini aja, dan di sini ulun persilakan kepada Guru Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sungguh indah nasihat-nasihat guru-guru kita. Sebenarnya Al-Fakir ingin hadir di majelis ta'lim ini, ingin mengaji, ingin ta'lim, bukan ingin menasihati, tapi karena sami'na wa ata'na insyaallah sedikit. Sebagaimana tadi beliau, kita ini berada di majelis yang sungguh beruntung. Banyak orang yang di satu langkah tapi tidak hadir di majelis ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran katakan wal asri, Allah bersumpah pada waktu, wal asri masa. Allah ciptakan masa, tapi ada bumi besar, matahari besar, tapi ada yang lebih besar lagi adalah waktu. Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia di dalam masa kerugian yang nyata, rugi yang besar. Kecuali kita nih, kata guru tadi, beliau katakan kita ini orang-orang yang beruntung berada di majelis ini. Ya, kenapa? Lanjutannya illal ladzina amanu, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, dan mereka yang beramalan amalan soleh. Yang alhamdulillah tadi kita bacakan sedikit sejarah singkat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan juga orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 4 malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu malaikat Jibril
berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, seandainya ada umatmu membaca salawat 10 kali, itu akan aku tuntun di jembatan Siratul Mustaqim dari ujung ke ujung, kata malaikat Jibril. Terus kemudian malaikat Mikail berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seandainya dari umatmu membaca salawat 10 kali akan aku berikan minum telaga darimu. Seandainya seorang minum telaganya Rasulullah, niscaya kita tidak akan kehausan selamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa minum telaganya Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Israel berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, seandainya umat membaca salat 10 kali aja, aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan angkat kepala aku kecuali engkau mengampuni umatmu itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini malaikat yang terakhir, malaikat Israel. Ini malaikat Israel adalah malaikat penyambut nyawa. Dia nggak pernah kenal kasih sayang. Ketika wayanya mati. Anak kecil baru lahir. Kalau kata malaikat Israel mati, udah catat mati. Kita kan sayang nih bayi baru lahir. Ngeliat orang tua udah jalannya udah gitu apa namanya? Iya, gitu kan kasihan kita kalau lihat. Tapi kata malaikat Israel mati, itu nggak kenal kasih sayang. Maka namanya kematian itu nggak ada yang tahu. Tapi beliau katakan, ya Rasulullah, seandainya umat membaca salawat 10 kali, aku akan cabut ruhnya sebagaimana ruh para nabi dan rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sungguh beruntung kita berada di majelis yang mulia ini. Dari ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Dan orang yang enggak rugi adalah orang yang saling menasihati tentang kebenaran. Kita tadi dapat nasihat dari guru kita. Kita saling menasihati. Kalau al-fakir punya kesalahan, tolong nasihati juga. Ya. Bukan al-fakir aja yang memberikan, tapi antum juga berikan kepada al-fakir. Sungguh indah tadi nasihat-nasihat guru-guru kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga katakan, kun aliman. Seandainya kun aliman au muta'aliman au samian au muhibban. Kata Nabi Muhammad SAW katakan, jadilah kalian semua orang alim. Orang alim apa? Mengerti tentang ilmu agama. Wah, saya mah nggak bisa, udah tua nih, repot, kerjaannya banyak, pekerjaan banyak gitu. Ya udah, kalau nggak bisa jadi orang alim, muta'alim. Nih saya jadi muta'alim lagi ngaji sama Ustaz Abdul Syairi. Jadilah orang yang muta'alim. Wah, saya sibuk juga nih kayaknya kalau setiap hari nggak bisa nih. Ya udah, kalau nggak bisa seminggu sekali, 1 minggu sekali. Oh, nggak bisa juga, repot nih. 2 minggu sekali nggak apa-apa, datang. Oh, repot juga 1 bulan sekali. Yang penting jangan sampai nggak sama sekali. Kenapa? Ruh kita itu butuh makanan juga. Jasad sehari makan berapa kali? 3 kali. Iya kan? 2 kali lah paling ini. 3 kali. Masa ruh nggak sebulan sama sekali kita nggak isiin? Gimana? Nanti hatinya mati. Kasihan kan hati kita, ruh kita kalau kita diisiin seperti majelis-majelis seperti ini yang isinya masya Allah khair, manfaat dunia akhirat. Itulah jadi muta'alim. Oh, saya udah nggak bisa nih jalannya, udah nggak bisa. Misalkan saya udah nggak bisa ini atau sami'an. Orang yang selalu mendengar nasihat. Baik, ya udah kan sekarang ada live streaming nih. Kita dengerin tuh dari YouTube. Oh ya, saya nggak bisa hadir di majelisnya guru Syairi atau guru Abror. Ya udah, ada live streaming, kita liatin. Masya Allah, ini dia nasihat-nasihat indah dari guru-guru kita. Kita dengerin. Kita nggak bisa hadir kan? Oh, yuk, saya nggak bisa juga. Au muhibban, jadilah orang pencinta, orang-orang alim, orang-orang santri, muta'alim, cintai mereka semua. Karena Nabi Muhammad SAW katakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang besok akan bersama orang yang kita cintai. Insya Allah, al-fakir cinta kepada guru-guru kita ini. Ya, Masya Allah, ini al-fakir cuma sedikit aja yang bisa al-fakir bisa sampaikan. Mungkin maaf guru kalau punya salah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.